Namo Buddhaya. Saya Felix Pavian dari kelas 1 BUMD dengan NPM 2132019. Hari ini saya akan merangkum hukum karma dan kelahiran kembali menurut almarhum Cornelis Woolworth. Menurut almarhum Cornelis Woolworth, karma berasal dari kata kar yang artinya adalah perbuatan. Beliau mengatakan di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma, bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai karma. Contohnya, ketika kita lagi berjalan dan menginjak daun yang ternyata di bawah daun tersebut ada binatang tersebut pun mati, maka hal ini tidak diklasifikasikan sebagai karma. Karena karma ada yang berat dan ada juga yang ringan. Karma berat yaitu garuka kama, contohnya seperti membunuh ibu dan ayah kandung, membunuh arahat, melukai sang Buddha. Hal ini merupakan karma berat atau garuka kama yang lebih dulu berbuah daripada karma buruk lain. Karma tidak memandang ia bangsa atau agama apa. Jika dia mempunyai sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Orang Buddhis selalu dididik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Berbicara tentang waktu matangnya karma, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini akan berbuah juga pada kehidupan sekarang. Ada juga karma yang kita lakukan langsung juga berbuah. Dan ada juga karma yang kita buat di kehidupan sekarang ini tidak berbuah sampai kita mati, dan itu ada efeknya pada kehidupan berikut. Jika dulu kita pelit, suka bikin orang susah, suka membunuh, maka kita bisa terlahir di negara yang kurang beruntung dan akan hidup menderita. Dengan kita belajar hukum karma, kita menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari semua tergantung dari karma kita. Karma bukan selalu yang lampau, karma yang sekarang juga perlu kita lakukan. Selanjutnya, hukum karma dan kelahiran kembali menurut Bhikkhu Uttama Mahathera. Beliau berpendapat bahwa karma artinya niat, dan karma tidak selalu jelek. Ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu baru disebut karma. Karma suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma, maka nanti timbullah dua buah macam karma, yaitu karma perbuatan baik dan karma perbuatan jahat. Contoh karma perbuatan baik: 1. Mendapat pasangan yang baik. 2. Toko menjadi ramai pembeli. Dan 3. Mendapat rezeki. Karma perbuatan jahat bisa melalui pikiran. Contohnya, kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Kita bisa mengubah karma kita, karena itu karma dan pengaruhnya dalam kehidupan. Artinya perbuatan kita yang kita lakukan dengan bada ucapan dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik. Ada 4 macam karma, yaitu 1. Karma melahirkan. 2. Karma mendukung. 3. Karma yang mengurangi dari perilaku kita sendiri. 4. Karma yang memotong. Karma sangat besar untuk perilaku kita dan sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan pada diri kita sendiri, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya.